Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Muhammadiyah. Oke, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nur Fadila, ada Rahmandani, ada Ma'rif, dan ada Mikfar. Pertama-tama kita akan membahas tentang kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Pengertian pemimpin, pemimpin adalah seorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya, kepemimpinan menurut Wahyo Sumijo. Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Yang selanjutnya adalah pengertian kepemimpinan Islam. Tidak hanya kepemimpinan secara umum, kepemimpinan dalam Islam merupakan keseimbangan antara kepemimpinan dengan konsep duniawi maupun konsep ukhrawi untuk mencapai tujuan yang hakiki lebih dari sekedar tujuan organisasi yang bersifat sementara, menuntut komitmen tinggi kepada prinsip-prinsip Islam dan menempatkan tugas kepemimpinan tidak sekedar tugas kemanusiaan. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Tak hanya kepemimpinan dalam berorganisasi, tapi juga ada kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian, pendidikan dan kepemimpinan. Pendidikan adalah menerangkan lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan sifat dan ciri-ciri yang harus terdapat atau dimiliki dalam kepemimpinan. Yang selanjutnya, kepemimpinan bersifat universal, berlaku dan terdapat pada berbagai bidang kegiatan manusia. Kepemimpinan adalah proses kegiatan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan setiap individu agar timbul kerjasama secara teratur dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan sebagai satu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Selain itu, dalam kemuhamadiyahan, kita perlu tahu dulu apa itu kemuhamadiyahan. Kemuhamadiyahan berasal dari kata Muhammadiyah, merupakan nama gerakan Islam yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Pendiri Muhammadiyah merupakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata Muhammadiyah secara bahasa bisa diartikan pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah menggunakan kembali pada sumber ajaran yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pelopor pembaharuan dunia pendidikan berupa sekolah Islam modern dan mendirikan taman pustaka. Kemuhammadiyahan merupakan suatu pembelajaran yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad. Pembelajaran kemuhammadiyahan bisa diartikan ilmu yang mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan persyarikatan Muhammadiyah. Konsep pendidikan Muhammadiyah. Menurut Haidar Nasir, konsep pendidikan holistik menjadi karakter dari pendidikan Muhammadiyah. Perspektif yang berangkat dari asumsi bahwa manusia itu dapat menemukan makna kehidupannya melalui jalinan interaksi dengan orang lain dan juga perkembangan akal budinya. Menurut Haidar Nasir juga, akhlak seseorang itu bertumpu pada perkembangan akal budinya. Pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang sesuai fitrah kemanusiaannya. Pendidikan holistik yang dijalankan secara terintegrasi dengan semua komponen dan lingkungan akan mampu melahirkan harmoni sosial dan keadaban publik. Kepemimpinan Muhammadiyah menurut Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto, mengungkapkan bahwa kepemimpinan harus memiliki 9 tipe yang harus melekat. Yang pertama, memiliki spiritualitas Islam, wawasan keislaman. Yang selanjutnya ada paham kondisi Indonesia dan dunia muhtahir, memiliki seni kepemimpinan,
paham administratif dan manajerial. Yang selanjutnya ada fleksibel dalam dakwah, kepemimpinan kolektif kolegial, kepemimpinan berkemajuan, dan pemimpin yang bersinergi. Selain itu juga, pemimpin dalam perspektif Muhammadiyah dijelaskan oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin yang tertuang dalam bukunya Akhlak Pemimpin Muhammadiyah. Pemimpin Muhammadiyah haruslah berakhlak utama Islami. Yang pertama, tidak angkuh, tidak sombong, tidak mencela, memaki, menyebarkan kejelekan orang lain, tidak kasar omongannya, tidak suka mengadu domba, tidak suka mencemooh orang lain. Yang kedua, patut menjadi contoh terutama dalam berkorban untuk agama, untuk keislaman, untuk Muhammadiyah juga. Yang ketiga, ada patut menjadi panutan, contoh teladan dalam menjalankan ibadahnya. Yang keempat, patut menjadi contoh teladan dalam menjalankan hidup bertetangga, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bersaudara, dan hidup bermasyarakat. Yang kelima, patut menjadi contoh teladan, terutama dalam berikhlas karena Allah, dalam bertakarrub kepada Allah dengan khusyuk, tawadu, dan penuh rasa khosyah dan tawakallah. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Muhammadiyah. Terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.